Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kami ingin berbagi informasi ya untuk P2 dan P3 terkait nilai ya, terkait nilai seleksi kompetensi teknis ya, situational judgment test untuk P2 dan P3. Kira-kira berapa sih ya nilai yang masuk dalam kategori aman yang bisa didapatkan oleh P2 dan P3 untuk bisa bersaing agar mendapatkan penempatan ya di seleksi P3K Guru 2023. Sebenarnya ya untuk P2 dan P3 teman-teman ya, itu diuntungkan karena tidak ada patokan passing rate. Ya, tidak ada patokan passing rate. Jadi kalau kita berbicara berapa nilai tertinggi, itu akan di-ranking berdasarkan berapa jumlah P3 yang ikut tes CAT BKN dan berapa nilai tertinggi yang mereka dapatkan. Disitulah peringkatnya akan di-ranking dan disesuaikan dengan jumlah formasi yang masih tersisa setelah penempatan P1 ya, dan jatah untuk P2 Bapak Ibu ya. Nah, inilah salah satu keuntungan dari pelamar prioritas 2 teman-teman. Pelamar prioritas 3 dan pelamar prioritas 2. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman ya, kita lihat di mana ya, di bagian sini ya, di bagian terakhir. Kita coba cek ya, ini dia teman-temannya di diktum ke-13 ya, bahwa ada dua seleksi lah teman-teman ya yang akan diikuti oleh pelamar prioritas 2 dan 3. Yang pertama itu adalah seleksi administrasi teman-teman ya. Nah, seleksi administrasi ini itu rencananya dilaksanakan pengumumannya nanti itu tanggal 15 Oktober ya. Nah, di situ. Nah, nanti ketika misalkan Bapak Ibu di tanggal 15 Oktober itu lulus seleksi administrasi dan tidak perlu sanggah, maka Bapak Ibu sudah harus mempersiapkan diri Bapak Ibu untuk mengikuti seleksi kompetensi untuk P2 dan P3 lah ya di bulan November teman-teman ya. Itu nantinya tes kompetensinya itu berbasis CAT BKN plus wawancara, itu nantinya dilaksanakan di bulan November berdasarkan di diktum ke-14. Di sini kita bisa melihat secara mendetail teman-teman ya, bahwa ini 3 penentu kelulusan Bapak Ibu. Ini 3 seleksi yang memberikan dampak besar ya, apakah teman-teman bisa bersaing nantinya untuk mendapatkan nilai terbaik sehingga pada saat perankingan nanti teman-teman masuk kategori untuk bisa lulus. Apalagi kalau misalkan jumlah formasi lebih sedikit ya daripada jumlah formasi lebih sedikit daripada jumlah pelamar. Misalkan ya, seleksi kompetensi teknis, ada manajerial dan sosiokultural. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman ya. Jadi teman-teman harus bisa maksimal nantinya di seleksi kompetensi teknis SJT, situational judgment test, bukan pengetahuan ya, tapi ada kompetensi manajerial, ada sosiokultural, itu juga menunjang semua teman-teman ya. Seperti itu kira-kira. Kemudian kalau kita scroll di bawah sini teman-teman ya. Nah, ada salah satu penolong sih ya untuk P2 dan P3 nantinya, tetapi ini tergantung dari pemerintah daerah. Apakah pemerintah daerah mau mengadakan itu, yaitu namanya seleksi kompetensi teknis tambahan. Ini dia di diktum berapa ini teman-teman? Diktum ke-19 ya, Kemenpan RB. Di sini ada bobot nilai seleksi kompetensi teknis tambahan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-18 ya. Nah, di sini diktum ke-18, instansi daerah dapat melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan selain CAT BKN. Jadi kalau misalkan daerah Bapak Ibu melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan, nantinya yang dihitung dari nilai kompetensi teknis SJT-nya teman-teman itu hanya 70% diambil. Nah, 30%-nya nanti itu diambil dari kompetensi teknis tambahan, 30%. Tapi kalau misalkan daerahnya memilih untuk tidak melaksanakan itu, melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan, maka Bapak Ibu guru bersiap-siap 100% nilai kompetensi teknis Bapak Ibu akan diambil dari SJT-nya. Seperti itu kira-kira ya, harus dipahami. Jadi ini 30%. Jadi mana kira-kira yang diuntungkan? Apakah daerah mengambil seleksi kompetensi teknis tambahan atau tidak?
kalau menurut admin pribadi, daerah itu, pelamar P2 dan P3 itu lebih diuntungkan apabila daerahnya itu mengadakan seleksi kompetensi teknis tambahan, karena hanya 70% nilai cat BK yang diambil, 30%-nya itu dari seleksi yang dilakukan oleh daerah itu sendiri. Jadi itu menguntungkan sih ya, tapi kita tidak, nanti kita lihat lah ya apakah daerahnya mau melakukan atau tidak ya. Nah, kemudian terkait dengan nilai teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Nah, ini dia ya, ini dia teman-teman ya. Nah, untuk seleksi kompetensi teknis teman-teman ya, itu soal itu berjumlah 90 butir soal teman-teman ya. Nah, 90 butir soal, kemudian manajerial itu 25 dan 20 lah teman-teman ya. Kemudian wawancara itu 10. Nah, 10. Nah, kalau misalkan seleksi kompetensi teknis ini kan 90 soal ya, 90 soal kan ya teman-teman. Sedangkan bobot paling tinggi itu per soalnya itu kan 5 ya, 5. Nah, misalkan teman-teman ini P2 atau P3 itu mengerjakan soal kompetensi teknis sebanyak 90 nomor, kemudian anggaplah teman-teman mendapatkan bobot 5 semuanya, bobot tertinggi lah teman-teman, tidak ada benar salah ya. Maka teman-teman akan mendapatkan nilai maksimal untuk kompetensi teknis 455 kali 9 45 ya, 450 nilai teman-teman ya. Wow, ini luar biasa. Kalau teman-teman bisa sanggup seperti ini, maka kalau ada peringkingan, besar kemungkinan teman-teman itu bisa mendapatkan peringkat terbaik ya, peringkat tertinggi ya. Tapi kalau misalkan ternyata jawaban teman-teman itu hanya sekitaran mendapatkan bobot 3 lah teman-teman ya, maka nilai teman-teman itu adalah 270. Nah, jadi kalau menurut admin pribadi ya, minimal teman-teman ya, eh, minimal teman-teman kalau tidak bisa mendapatkan bobot 5, tapi mudah-mudahan bisa, teman-teman main di bobot 4 atau 3 ya, minimal itu titik amannya. Kalau misalkan rata-rata 4 teman-teman ya, maka kemungkinan teman-teman mendapatkan nilai akhir untuk kompetensi teknis itu sekitar 360 ya. Itu sudah masuk dalam kategori aman sih ya menurut admin pribadi. Tapi kalau teman-teman oke, sudah mempersiapkan diri dengan baik, maka bisa jadi teman-teman akan mendapatkan bobot tertinggi, bobot 5 ya. Karena di sini katakan untuk materi soal kompetensi teknis bagi pelamar kebutuhan khusus, di sini jelas sekali dikatakan nilai paling tinggi itu 5, nilai paling rendah 1. Usahakan hindari ini 1 dengan 0 teman-teman. Makanya teman-teman harus rajin-rajin ya belajar, kemudian P2 dan P3 rajin-rajin melihat video-video pembahasan soal ya. Di channel kami ini sudah ada 3 teman-teman ya, silahkan dinonton semua. Nah, tapi di sini salah satu keunggulan daripada P2 dan P3 itu ada di diktum ke-31 teman-teman ya. Jelas sekali di sini terpampang di diktum 31 bahwasanya pelamar pada kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik ya, jika berperingkat terbaik pada lowongan kebutuhan jabatan yang dilamar teman-teman ya. Jadi tidak menggunakan PG, tidak menggunakan passing grade. Jadi kalau misalkan sisa formasi 10, kemudian jumlah P3 20, nantinya itu akan di ranking. Ini 20 P3 ini akan di ranking, diambil 10 terbaik. 10 terbaik inilah nantinya yang akan mengisi formasi. Tapi kalau misalkan jumlah formasi itu 10, kemudian jumlah P3 itu 5, maka tidak ada perankingan, akan langsung diurutkan dari tinggi ke rendah nilainya dan diangkat semua menjadi ASN karena sudah aman. Yang penting linear dan sudah ikut tes teman-teman ya. Inilah salah satu kelebihan daripada P3 karena tidak dikenakan nilai ambang batas, berbeda dengan P4 itu dikenakan ambang batas. Oke, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.